satu founder dari Excellence English Studio. Dan untuk IELTS saya pernah mendapatkan skor 8. Nah, kebetulan sebelum saya mengikuti tesnya, yang saya lakukan pertama kali adalah saya mencoba untuk mencari partner belajar karena menurut saya penting agar bisa menjaga semangat kita. Kemudian setelah mendapatkan partner belajar, saya juga membuat jadwal, dan jadwal ini memang selalu saya isi setiap hari. Jadi kurang lebih selama satu bulan lebih saya belajar secara intensif menyesuaikan dengan jadwal saya dan partner saya. Jadi stepnya adalah pertama mencari partner belajar, kedua menentukan jadwal, kemudian jangan lupa yang ketiga adalah belajar secara intensif dengan partner Anda. Tentu saja dalam setiap tes yang harus kita lakukan adalah banyak latihan. Nah, kebetulan kalau dalam IELTS, saya ingat di bagian listening itu saya latihan dengan menggunakan aplikasi, dan saya mendownload banyak sekali aplikasi di handphone saya. Jadi saya ingat saya mungkin bisa mendownload belasan sampai puluhan aplikasi, dan kalau sudah saya selesai kerjakan, saya akan uninstall, kemudian install lagi yang baru. Kalau untuk reading yang saya lakukan adalah setiap satu kali duduk mengerjakan, saya akan melakukan 3 set reading dalam waktu 1 jam, karena memang dalam tes officialnya kita harus mengerjakan 3 set dalam waktu 1 jam. Jadi saya berusaha untuk mengerjakan simulasi seperti IELTS official. Kemudian untuk bagian writing yang saya lakukan adalah saya berusaha untuk mencari tahu apa struktur tulisan yang harus saya buat. Kemudian saya juga latihan bersama teman saya dan mengerjakan banyak sekali topik yang beragam, dan saya minta feedback dari rekan belajar saya. Kemudian yang saya lakukan adalah ketika saya mendapatkan topik, saya akan tuliskan dulu versi saya. Setelah selesai baru saya lihat sampel writingnya. Jadi tulis dulu, baru lihat sampel writingnya, baru kalau masih ada waktu saya akan tuliskan kembali setelah melihat sampel writing yang lebih baik itu tadi. Kemudian untuk bagian speaking, saya selalu latihan dengan rekan belajar saya, interview, dan tentu saja menghitung waktu. Kemudian saya juga minta feedback dari rekan belajar saya. Intinya dalam setiap tes saya percaya setiap tes itu punya demand masing-masing. Jadi kita tidak bisa hanya mengandalkan kemampuan kita berbahasa Inggris tanpa belajar lebih dalam apa sih maunya tes tersebut. Nah, termasuk dalam tes IELTS. Jadi yang harus kita lakukan adalah pertama cari tahu apa sih yang akan keluar dalam tes IELTS. Kemudian kita juga harus cari tahu bagaimana cara mereka menilai kita. Jadi kalau tes IELTS itu biasanya mereka punya assessment kriteria yang ada yang mereka publish, dan kita bisa pelajari itu. Nah, jadi saya percaya bahwa dengan mengetahui apa demand dari tesnya dan tahu bagaimana cara mereka menilai kita, kita bisa melakukan lebih maksimal dalam tes kita. Oke, nah jadi dalam IELTS test nanti teman-teman itu akan mengerjakan secara berurutan mulai dari bagian listening, kemudian dilanjutkan dengan bagian reading, kemudian dilanjutkan dengan bagian writing, kemudian bagian speaking ini bisa jadi di hari yang sama setelah tes writing kita selesai, atau bisa jadi juga di hari yang berbeda. Biasanya kalau di hari yang berbeda, misalnya teman-teman kenanya di hari Sabtu, bisa jadi tes speakingnya akan kena di hari Jumat. Nah, dalam setiap skillnya untuk bagian listening itu teman-teman akan mengerjakan 4 set soal dalam jangka waktu kurang lebih 30 menit dengan tambahan waktu 10 menit untuk mentransfer jawaban. Kemudian untuk bagian reading teman-teman akan mengerjakan seperti yang saya katakan 3 set reading dalam jangka waktu 1 jam. Kalau untuk bagian writing teman-teman nanti akan diminta mengerjakan 2 task. Task pertama itu seperti mendeskripsikan chart, data. Kemudian untuk bagian kedua teman-teman akan diminta untuk menuliskan sebuah esai, dan itu keduanya dilakukan dalam jangka waktu 1 jam. Nah, bagaimana dengan bagian speaking? Di bagian speaking teman-teman pertama nanti akan diinterview dulu sesuatu yang topik yang dekat dengan teman-teman, seperti misalnya hobi, buku yang teman-teman suka baca, makanan favorit dan sebagainya. Kemudian di bagian kedua teman-teman nanti akan diminta untuk berbicara sendiri dengan topik yang sudah ditentukan dalam jangka waktu 1-2 menit. Dan bagian ketiga kembali teman-teman nanti akan diinterview kembali dengan topik-topik yang lebih luas begitu. Well, kalau dibilang di luar ekspektasi, sejujurnya saya harus jawab nggak ada, karena sebenarnya saya sudah bisa memprediksi berapa skor saya khusus bagian listening dan reading. Jadi karena saking seringnya saya latihan, dan biasanya kalau kita latihan itu kan kita bisa ngecek berapa jumlah benar dan salah kita, dan kita bisa ngecek berapa skornya kita. Jadi ada teman-teman bisa cari misalnya IELTS kalkulator
Jadi pada saat teman-teman latihan, jumlah benernya nanti dimasukin ke IELTS kalkulatornya, dan nanti teman-teman bisa prediksi berapa skor IELTS teman-teman. Jadi sebenarnya sebelum tes official saya sudah bisa prediksi berapa skor listening saya dan berapa skor reading saya berdasarkan latihan-latihan yang saya kerjakan. Kalau untuk bagian writing dan speaking, saya memang tidak pernah bisa prediksi berapa bagian writing dan speaking saya. Tapi kenapa tadi saya bilang tidak ada yang mengejutkan bagi saya, tidak ada yang di luar ekspektasi, karena memang saya sudah sering latihan, jadi saya sudah tahu kira-kira apa yang akan saya hadapi di bagian speaking dan writing. Dan menurut saya persiapan itu tadi membuat saya jadi lebih tenang dalam mengerjakan soal. I would say writing. Jadi nggak hanya saya, tapi teman-teman saya yang belajar IELTS barengan dengan saya semuanya akan bilang bagian writing itu adalah bagian yang paling sulit. Bahkan saya sebenarnya sudah tes dari pertama kali saya tes, kemudian sertifikat saya sudah expired, saya tes kembali, nilai writing saya itu sangat sulit untuk ditingkatkan lagi kayak gitu. Nah jadi writing itu menurut saya bagian yang paling challenging, karena memang biasanya di antara skill lain, kalau skill lain misalnya saya bisa dapat 9, 8,5, 8. Nah di bagian writing agak beda sendiri gitu. Oke, tentu saja dengan tahu setiap bagian. Jadi kalau speaking itu kan kita ada 3 bagian ya. Nah dengan tahu apa yang akan kita hadapi di bagian 1, 2, dan 3, itu pasti membantu kita untuk lebih percaya diri. Tapi tentu saja biasanya begitu kita sudah menghadapi native speaker itu kan bakal kayak aduh bule nih gitu, aduh ini lagi dites nih. Nah biasanya saya akan coba untuk menarik nafas dan mengatur tempo. Biasanya selama 1-2 menit pertama tuh saya masih kayak menjawab, tapi kayak masih berusaha mengendalikan nervousnya saya. Nah, tapi tadi dengan mengatur tempo dan berusaha untuk sadar, oke, saya harus tenang. Sekarang saya sedang dites, biasanya kemudian bisa balik lagi mengendalikan jawaban-jawaban saya gitu. Oke, untuk e-friends semuanya yang akan menghadapi official IELTS test, saya berikan semangat kepada teman-teman semuanya, insya Allah pasti bisa. Dan ingat teman-teman harus berusaha untuk mencari tahu apa sih yang diteskan di setiap bagian, kemudian berusaha juga untuk mencari tahu bagaimana assessment kriterianya, karena dengan mengetahui assessment kriteria kemudian kita bisa meningkatkan nih kekuatan-kekuatan kita dan berusaha memperbaiki kelemahan kita. Kemudian tentu saja akan lebih baik kalau misalnya teman-teman banyak latihan, dan latihannya itu entah pertama dengan teman belajar atau kedua teman-teman coba untuk mencari mentor atau guru. Karena IELTS ini unik, bagian writing dan speaking teman-teman nggak bisa latihan sendiri, membutuhkan feedback dari orang lain. Okay, for you e-friends who want to take the official IELTS test, please believe in yourself that you can do it. Percaya dan semangat, teman-teman pasti semuanya bisa. Jangan lupa untuk mencari apa-apa saja yang akan diteskan dan pelajari strateginya. Akan lebih baik kalau teman-teman juga punya rekan belajar atau guru yang bisa mengajarkan teman-teman dan memberikan feedback. And please do a lot of practice. So you have to do a lot of practice until you come to the point that you are sure you're going to get